Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan AG Channel mengulas peristiwa politik dan ekonomi dari sisi yang berbeda. Kali ini judul kita adalah berdebar menanti koalisi deklarasi Anies calon presiden baru 2024. Sobat AG yang berbahagia, ada calon presiden tidak memiliki partai. Ada beberapa partai politik tidak memiliki calon presiden. Ada partai sudah mencalonkan seseorang tapi tidak serta-merta bisa berlaga dalam kontes pilpres karena batasan presidensial threshold. Ada partai telah memenuhi ambang batas tersebut tak kunjung menetapkan capresnya. Sesekali terdengar juga kegenitan unsur pemerintah untuk perpanjangan masa jabatan, bahkan ingin 3 periode. Mesti jelas konstitusi membatasi jabatan presiden 2 kali saja. Hiruk pikuk inilah yang terus mendera ruang dengar dan penglihatan kita akhir-akhir ini. Ruang publik kemudian menjadi terasa seperti pengap dan berisik. Sobat AG channel yang berbahagia, ketika memilih jalan demokrasi, maka keberadaan partai politik menjadi strategis serta memiliki peran kunci, tanpa bermaksud mengecilkan peran civil society dan pers dalam penumbuhan kultur demokrasi itu sendiri. Partai menjadi satu-satunya kerangka kelembagaan bagi proses representasi dan rekrutmen kepemimpinan. Kegaduhan sebagaimana yang kita ungkap sebelumnya lebih karena gejala elitisme dan profesionalisme pada elit partai. Elit partai kadang tidak peka terhadap aspirasi konstituen. Sobat AG channel yang berbahagia, fenomena lahirnya gerakan Go Anies di Golkar, Amanat Indonesia atau Anies di PAN, Forum Ka'bah Membangun di P3 yang mendukung Anies, menunjukkan sekali lagi adanya gap antara elit partai dengan konstituennya. Hingga sejauh ini belum ada mekanisme pertanggungjawaban elit terhadap konstituen. Pragmatisme dengan kebijakan-kebijakan oportunis kerap mewarnai langkah-langkah partai. Kecenderungan ini menjadikan partai bekerja untuk orang yang membayarnya. Sobat AG channel yang berbahagia, partai juga terlihat tidak memiliki alat analisa situasi yang menjelaskan realitas sosial, ekonomi, dan politik secara utuh. Dengan demikian juga tidak akan mampu merumuskan visi masa depan yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada pilkada biasa kita dengar mahar politik yang tidak lain dan tidak bukan kecuali sejumlah uang yang disetorkan calon kepala daerah kepada partai. Pada pilkada juga dengan mudah kita dapati berkoalisinya 2 atau lebih partai dengan ideologi yang berbeda hanya untuk kepentingan kekuasaan semata. Tidak ada pendidikan politik yang dilakukan partai. Bahkan untuk hal yang sangat sederhana, bagaimana memahamkan kepada konstituennya hubungan antara pemilu dan demokrasi. Maka jangan heran bila masyarakat memandang masa kampanye dan pemilu sebagai bulan madu, di mana tiap permintaan akan dipenuhi. Lalu setelahnya kehidupan kembali seperti semula. Business as usual. Sobat AG channel yang berbahagia, tidak ada akumulasi pemahaman, juga kesadaran politik di tataran akar rumput. Publik tetap akan menjadi objek dan korban permainan politik elit. Keprihatinan kita adalah ketiadaan pendidikan politik tentu berdampak pada tidak tumbuhnya kesadaran politik warga. Akibatnya tidak akan mendorong warga untuk secara sadar menggunakan hak-hak politiknya. Partisipasi politik kemudian berubah menjadi mobilisasi politik. Mobilisasi politik dan bukan partisipasi politik inilah yang menciptakan high cost politik. Politik berbiaya mahal dan lewat pintu inilah kemudian pemodal masuk ke ranah publik. Sesudahnya, sebagaimana kita ketahui, no freelance, tidak ada makan siang gratis. Sobat AG channel yang berbahagia, realitas politik inilah yang melahirkan gagasan saweran atau crowdfunding
untuk mendukung Anies tetap bisa melenggang ke Pilpres, sekaligus dan menjaga juga agar tidak terjerat pada para pemodal. Berdebar menunggu deklarasi pencapresan. Ideologi antar partai pengusung tidak masalah seperti biasanya. Sumber dana operasional tersedia cukup dari crowdfunding dan kerelaan warga. Bohir, ya mungkin Bohir yang disebut Fahri Hamzah, atau figur Anies yang terlanjur disebut Presiden baru 2024 yang berbeda dengan rezim saat ini. Apakah itu memberi rasa takut partai yang mengusungnya karena harus berhadapan dengan oligarki sehingga tak kunjung kesepakatan koalisi, lalu mendeklarasikan Anies Presiden baru 2024? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.